Halo, anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 2 yang diberkati Tuhan, kelas 2 SD Marsudi Surakarta. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? How are you? I hope you are all great. Saya harap semuanya dalam keadaan yang hebat ya, keadaan yang luar biasa. Halo Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentunya juga diberkati Tuhan ya, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, semuanya diberkati Tuhan dan terus punya semangat walaupun harus sibuk bekerja, tetap punya semangat untuk mendampingi anak-anaknya. Oke, anak-anakku, sampailah kita di meeting 2 ya, grade 2, meeting 2. Welcome to grade 2, meeting 2, August 23rd, 2021, semester 1. Selamat datang ya di kelas 2 di pertemuan kedua Agustus 23 ya, 23 Agustus tahun 2021 di semester 1. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan anak-anak lagi. Sebelum kita mulai, Nak, saya ingin mengajak kalian melihat film ini. Ya, kita pernah melihat film ini sebelumnya di kelas 1. Ya, ini adalah language scene dari The 13th Warrior. Ini adalah film ya. Ini adalah adegan bahasa dari film The 13th Warrior. Ini adalah Antonio Banderas. Ya, ini adalah Antonio Banderas. Oops, sorry. Ya, oke. Ya, Antonio Banderas ini memerankan tokoh Ahmad. Ya. Berarti dia bukan dari negara yang berbahasa Inggris ya, karena dia berasal dari Arab. Ya, Antonio Banderas dari Arab, memerankan Ahmad dari Arab. Sepertinya dia berada di lingkungan orang Viking, ya. Ya. Kita lihat, Ya, kita lihat si Antonio Banderas ini, si Ahmad ini, bagaimana dia belajar bahasa Inggris? How did he learn English? Anda bisa lihat ya. Ya, ini orang-orang ini berbahasa Inggris. Dan Ahmad berada di antara orang-orang ini. Kalian bisa lihat Ahmad terus memperhatikan ya. Si Ahmad ini terus memperhatikan. Dan tiba-tiba dia berkata-kata dalam bahasa Inggris. Orang-orang yang lain terdiam itu ya. Mereka marah, mereka terkejut ya. Mereka terkejut. Iya, how did you learn our language? Iya. Anak-anak sudah mendengar ya apa yang dikatakan oleh Antonio Banderas tadi? Sewaktu ditanya, how did you learn our language? Dia berkata apa? I listened. Ya, dengar ya. I listened. Coba dengarkan sekali lagi. Listen carefully. Yeah, okay. How did you learn our language? When did you learn our language? Yeah, how did you learn our language? Sorry, how did you learn our language? Bagaimana? Si Ahmad menjawabnya.
Iya, I listened. Ya, anak-anak, ini ya, nanti kita belajar bahasa Inggris, anak-anak harus belajar menyimak. I listened. Ya, oke. Ada hal yang ingin Saudari katakan, anak-anakku? I am terribly sorry, Saudari minta maaf sebesar-besarnya. Jika masih ada tugas kehadiran anak-anak yang belum Saudari perhatikan, ya nak ya. Saudari sudah mulai memperhatikan tanda kehadiran anak-anak walaupun bisa banyak, karena Saudari masih berjaga-jaga dengan badan Saudari. Saudari disarankan untuk tidak terlalu lama, ya, karena nanti takutnya ya, bisa lemes ya, karena Saudari masih mudah capek ini. Tetapi jangan khawatir, pasti Saudari akan sampai di layar tugas di WhatsApp masing-masing. So please wait, ya. Tolong anak-anak bisa menunggu Saudari. Jangan khawatir, pasti Saudari akan sampai di layar tugas anak-anak untuk memperhatikan tanda kehadiran anak-anak yang beberapa belum Saudari periksa. Sampai malam ini tadi ada beberapa yang sudah mengirimkan ya. Saudari lihat di review WhatsApp Saudari sudah ada beberapa yang masuk. Oke. Ya, anak-anakku, kita mulai ya. Oke. Jangan lupa, ini listen ya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke, anak-anakku, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba di dalam benak Saudari ini muncul ide untuk mengajari kalian berdoa dalam bahasa Inggris ya. Mengajari anak-anak berdoa dalam bahasa Inggris atau berbagi doa dalam bahasa Inggris. Selama ini Saudari belum pernah berbagi ya, belum pernah mengajarkan anak-anak berdoa menggunakan bahasa Inggris. Dan ini doanya tetap menggunakan merah, hijau, merah. Ya, kita akan gunakan noun, verb, noun. Ya, yang sudah anak-anak kenal semenjak dari kelas 1 ya. Kita pernah belajar waktu itu menggunakan yang negatif ya. I do not eat candy, I do not drink milk ya, dan seterusnya. Oke, nah itu ada beberapa kalimat ya yang saya bisa bagikan kepada kalian untuk berdoa dalam bahasa Inggris. Tentunya banyak banget ya, banyak sekali. Cuma ini ada beberapa saja yang saya bisa bagikan kepada kalian ya. Oke. Ini yang pertama, ya ini untuk mengajak berdoa. Ya, itu untuk mengajak berdoa. Kita pakai warna apa ya? Warna muda. Ya. Itu untuk mengajak. Ya. Let's pray, shall we? Kita sudah pernah belajar ya, shall, let's ya, mengajak. Kita pernah belajar di kelas 1 mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama ya. Kita gunakan let's, mari kita atau ayo kita. Let's pray, shall we? Ya, itu kalau misalnya anak-anak mau mengajak papa mama berdoa, gitu. Nah itu pakai itu. Let's pray, shall we? Menggunakan ini. Ya, gampang ya. Let's pray, shall we? Ya itu. Oke, ini yang pertama dulu. Ini mudah sekali anak-anak ya. Pasti anak-anak sudah bisa mengerjakan dengan baik karena anak-anak itu sudah pernah belajar mengatakan God bless you ya. Ini mudah sekali. Kalimat pertama, God, I thank you. Apa? Ya. God, I thank you. Aku berterima kasih kepadamu. For you are good. Ya, ini kalimat juga, tapi Saudari belum ajarkan kalimat yang model seperti ini. Kalian cukup hafalkan saja. God, I thank you for you are good. Oke, mudah ya. Di bawahnya juga sama. I thank you because boleh, because boleh terserah. Ya, itu orang-orang Amerika kerap menggunakan atau menyampaikan kata because atau because. Ya, oke, sama aja. You bless me, mudah sekali. Yang kedua, I thank you because you bless me. Aku berterima kasih kepadamu because atau because itu karena engkau memberkati aku. You bless my parents. Ya,
Anak-anak sudah mengenal parents ya, oke, sudah mengenal kata parents, oke, orang tua. Kalau parent nggak pakai s itu ayah atau ibu, tapi kalau parents itu dua-duanya. Ya, mudah ya. Yuk kita sama-sama. Kita ajak doa dulu ya, sama-sama. 3 mulai. Let's pray, shall we? Ya, sekarang doanya. 3 mulai. God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents. Ini koma harusnya. Ya, karena masih ada lagi. Kita sambung di sana yang tepat ya. Nah, anak-anak bisa melatih ini ya dengan mengatakannya pada doa anak-anak atau sehari, ya, pada doa anak-anak setiap hari ya. Teman-teman bisa berdoa seperti itu. Ajak papa mama ya dengan mengatakan let's pray, shall we? Lalu mulai berdoa. God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents. Ya, nanti Senin berikutnya kita tambahkan ya. Oke. Apa, Pak? Mudah. Wah, saya sudah melihat kerja kalian suatu anak-anak di kelas 1. Wih, hebat. Ya, luar biasa. Kalian anak-anak diberkati Tuhan ya. Oke. Amin gitu ya. Oke, berikutnya yuk. Oke, anak-anakku, Sir Erik ingin perkenalkan suara ini ya. Sir Erik pernah menerangkan ini di kelas 1, ini Sir Erik ulang lagi ya supaya mantap. How to make theta sound. How to make theta sound. Ini pasti tidak berasal dari Indonesia ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya, tidak memiliki suara ini. Jadi kalau semisal anak-anak atau mungkin Bapak Ibu juga ya, kita semua kesulitan untuk mengatakan suara ini, ya itu lumrah, wajar, tidak apa-apa. Tetapi tidak ada salahnya kita berlatih suara ini ya. Yuk kita mulai ini, saya stop screen dulu supaya anak-anak bisa melihat bibir saya. Ya, nah cara membuat atau membuat suara theta ya itu mudah sebenarnya. Kalian menaruh lidah seperti ini, tapi jangan digigit ya, di antara gigi atas dan gigi bawah. Seperti itu. Lalu ditiup. Nah, itu dia. Itu suara theta itu ya. Ya, saya tiba-tiba ingat waktu di kos dulu, waktu kuliah dulu, ya, di depan cermin ya, melatih seperti itu. Ya, ya. Mudah ya. Taruh lidah seperti ini. Tapi jangan digigit. Sakit hatinya. Santai aja. Lalu ditiup. Nah, itu dia. Ya. Anak-anak bisa mengatakan thank, 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 thin, thick, booth, 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 thin, thick. Ya, itu dia. Thank. Ya. Oke, cara menghasilkannya seperti itu. Ya, kita kembali ke screen-nya. Ya, jadi anak-anak bisa melatih mengatakan ini tadi. Thank. Ya, oke. Cara melatihnya gitu. Anak-anak latih sendiri. Ya, dilatih sendiri karena anak-anak harus belajar menaruh lidah di antara gigi atas dan gigi bawah. Thank. Ya, seperti tadi ya. Ini dia, namanya theta. Anak-anak bisa menghafal ini ya, hijau, ini verb-nya. Make, membuat, sound, suara. Sound, suara. Ini di sini dia sebagai noun ya. Pokoknya diingat, yang hijau itu adalah verb-nya, action verb-nya. Lalu yang merah adalah noun, kata bendanya. Oke. Anak-anak, tiba saatnya untuk mempersiapkan membuat project ya. PR tapi ya Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru mengumpulkan ya. Ini PR dulu ya. Saya kasih 5. Oh, gampang lah. Untuk selevel ke kalian udah pada hebat-hebat ya. 5 kalimat saja. Ini adalah yang sudah kita latih di Zoom terakhir sewaktu di kelas 1. Ya, beberapa
beberapa bulan yang lalu ya, Zoom yang terakhir. Gampang ini, nak. Ya, ingat nih, ya, telinga dulu, dengarkan. Lalu berikutnya, speak up, itu berarti nanti menirukan. Ya, gampang ini, nomor 1. Nih, do you eat fruit? Do you eat fruit? Baik, nadanya naik ya. Na. Do you eat fruit? Apakah kamu makan buah? Sorry. Ini PR-nya berlatih mengungkapkan kalimatannya apakah. Ya. Kalimatannya apakah. Kasih tanda. Ya, oke. Dengan do you. Ya, dengan do you. Jadi ini dalam bahasa Indonesia, do you eat fruit? Itu artinya, apakah kamu makan buah? Gitu ya. Mudah ya. Do you eat fruit? Oke. Yang kedua, kalau ingin mengungkapkan apakah kamu minum susu, do you drink milk? Do you drink milk? Segitu. Nggak cepat-cepat ya. Oke. Yang ketiga, kalau ingin bertanya apakah kamu punya hewan peliharaan, ya. Sudah kenal have ya. Oke. Kata kerjanya hijau. Ya. Do you have pets? Do you have pet? Do you have pet? Sudah? Oke. Nomor 4. Ya, sudah kenal kata watch ya. Menonton. Ya. YouTube. Do you watch YouTube? Do you watch YouTube? Do you watch YouTube? Oke. Yang nomor 5. Ini face mask. Sudah saya perkenalkan minggu kemarin ya. Oke. Yang nomor 5. Kalau misalnya mau bertanya, apakah kamu pakai masker? Ya. Do you wear face mask? Do you wear face mask? Oke. Mudah ya. Ini nomor 1 ya. Ulang lagi. Tambah-tambah ya. 3, mulai. Do you eat fruit? Oke, dapat. Oke. Nomor 2. Mau bertanya apakah kamu minum susu? Ya, sama-sama. 3, mulai. Do you drink milk? Dapat? Oke. Nomor 3. Kalau mau bertanya apakah kamu mempunyai binatang peliharaan? Ya, sama-sama. 3, mulai. Do you have pets? Mudah? Dapat? Oke. Nomor 4. Kalau mau bertanya apakah kamu menonton YouTube? Ya, sama-sama. 3, mulai. Do you watch YouTube? Do you watch YouTube? Dapat ya? Nomor 5. Apakah kamu memakai, kalau ingin bertanya apakah kamu memakai masker? Ya, sama-sama. 3, mulai. Do you wear face mask? Do you wear face mask? Oke, dapat ya? Oke. PR ya, nak ya? PR, sayangku. Ya, oke, PR. Jadi ini dilatih dulu jadinya, ya, dilatih dulu, tidak terburu-buru, ya. Ya, ini pokoknya pastikan kalian simak dengan baik, menirukan dengan baik juga. Maksudnya menirukan itu ya sepersis-persisnya, nak. Yang namanya meniru itu ya sepersis-persisnya. Ya. Sir Erik amat sangat tahu ya namanya meniru, belajar dengan meniru itu seperti apa sih. Ya, Sir Erik ini pemain drum. Sir Erik kalau melihat Bapak bilang Ramadan main, ya udah Sir Erik lihat, Sir Erik perhatikan, terus Sir Erik tiru. Ya. Itu cara belajar yang paling enak sebenarnya. Melihat, ya, mendengarkan, tirukan. Ya, sama seperti ini. Belajar secara alamiah. Ya, alamiah. Seperti tadi, si Ahmad. Tadi ya, Ahmad. Oke, nah sekarang pronunciation practice. Pronunciation practice. Pronunciation practice. Latihan pengucapan.
Ya, ini ada beberapa. Ya, itu kalian perhatikan, anak-anak perhatikan suara di belakang. Ya, jadi beda ya, Nak ya. Kalau kita orang Indonesia mengucapkan suara huruf T di belakang, nggak apa namanya, tidak meletup. Misalnya apa? Misalnya babat, nah, babat, apalagi sendat, ya kan, mandat, ya kan, apalagi senat, ya udah gitu aja, ya kan. Tetapi kalau dalam apa namanya, dalam bahasa Inggris nggak, suara-suara di belakang itu diletupkan, ya. It, fruit, hat, parent, terasa ya, kalau dituliskan itu suaranya T, E, H, itu kalau dituliskan ya. It, fruit, hat, parent, ya kan. Coba kalau logat ini dibawa ke Jawa, ya, atau dibawa ke Indonesia, jadi lucu. Babat, mandat, ya kan. Jadi tertukar seperti itu ya. Oke. Ya, lalu ini suara K di belakang. Ya. Nah, sama di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Jawa, suara K di belakang itu malah jadi lemah ya. Misalnya apa? Bapak, ya kan. Seblak, apalagi mewek, apalagi nah, mendadak, ya kan. Suara K di belakang itu jadi lemah. Tapi dalam bahasa Inggris enggak, tetap kuat. Ya, misalnya ini tadi mask, milk. Ya, Sir Erik ingat, tiba-tiba ingat dosen Sir Erik dulu. Ya. Dia menuliskan tulisan M, E, lalu U, dan K. Jadi diucapkan sebagai milk. Ya, milk. Tapi kalau diucapkan milk, juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Artinya sama, milk, susu. Ya. Tapi itu tadi nggak, K-nya itu yang penting. Mask, milk, tank, work. Ya, kerasa ya. Nah itu dia. Nanti anak-anak latih sendiri. Itu kalau misalnya logat ini dibawa ke bahasa Indonesia, dibawa ke Jawa, jadi lucu juga. Coba apa tadi? Bapak, ya kan? Mendadak, dodok. Jadi lucu ya kalau dibawa ke bahasa Indonesia, kalau dibawa ke bahasa Jawa ya seperti itu. Ya, paham ya bedanya, pengerti ya anak-anak ya. Jadi diletupkan, jadi tidak berhenti ya. Eat, fruit, hat, parent, mask, work, milk, fan. Terasa ya, ya nanti anak-anak latih sendiri. Nah nanti kalau sudah paham, tunggu. Saya ingin berpesan sesuatu. Ini butuh waktu. Ya, kalau misalnya anak-anak bisa, wah hebat, ya bagus. Tapi kalau semisal belum bisa, ya itu masih jalannya masih panjang. Tetapi saya sudah kasih tahu sejak kalian masih kecil, kelas 2 masih kecil ya. Ya, oke. Oh, ternyata seperti itu cara pengucapannya. Ya, jadi harus berbeda dengan bahasa Jawa, juga harus berbeda dengan bahasa Indonesia pengucapannya ya. Oke. Ya, nanti bisa dimasukkan ke sini lagi. Do you eat fruit? Do you drink milk? Do you have pet? Do you watch YouTube? Do you wear face mask? Nah, nanti bisa dihafalkan pelan-pelan ya. Dengar dan tirukan. Akan menjadi proyek ini nanti, Bapak Ibu, jadi dilatih dulu ya. Nah, sebenarnya kalian tidak perlu bingung ya, belajarnya seperti apa sih sama Sir Erik, itu gampang ya, cuma dua ini toh ya, cuma dua ini saja. Mau ngapain ya kan, udah dua ini saja, dengarkan, tirukan. Jadi kalian tidak akan merepotkan ayah ibu kalau menurut Sir Erik ya, karena sudah ada, tinggal menirukan aja ya kan. Kalian putar videonya, udah tirukan aja ya, cuma itu sebenarnya. Lawang Sir Erik juga nggak pernah ngasih soal ya.
Kasihan kalian mau dikasih soal apa? Kasihan. Udah langsung ini aja. Ya, pokoknya belajar secara alamiah. Ya. Dengarkan, tirukan. Dengarkan, tirukan. Dengarkan, tirukan. Nanti kan sang otak ini bisa menghafal sendiri dengan otomatis ya. Oke, sekarang ini kok kosong sih Sererik? Ya, Sererik mau cerita ini. Ya, oke. Itu ada kalimatannya. Why do we need English? Why do we need English? Nah, itu ada merah, hijau, merah lagi. Ya, oke. Jadi bisa jadi apa-apa itu nanti ya. Bisa jadi macam-macam. Satu model ini. Mengapa kita butuh bahasa Inggris? Ya, mengapa kita butuh belajar bahasa Inggris? Why do we need English? Why do we need to learn English? Mengapa kok kita butuh belajar bahasa Inggris? Ya. Sering mau ceritanya. Ini di stop share aja ya. Oke. Ada tiga cerita. Ya. Yang pertama sudah agak lama sih, sudah beberapa bulan yang lalu. Ada seorang bapak, ya, beliau mendatangi Sir Erik. Nah, lalu dia minta tolong, Mister, saya diajari listening dong. Ini bapak sudah umurnya sudah lebih daripada Sir Erik. Ya. Nah, saya bingung, Sir Erik bingung belajar bahasa Inggris listening buat apa? Ternyata beliau ini, si bapak ini akan mencapai kenaikan tingkat, ya, kenaikan jabatan ya, dalam kantornya sana di salah satu bank yang terkenal di Solo ya, bank besar ini ya. Si bapak ini akan menghadapi tes ya untuk kenaikan jabatan. Ya. Nah, anak-anak sudah mulai mengerti ya apa dengan cerita ini ya. Jadi apa namanya minta diajari listening ya untuk menghadapi testing kenaikan jabatan. Ya, repot pasti ya, karena sebelumnya nggak pernah belajar bahasa Inggris ya kan, lalu tiba-tiba disuruh tes listening, ya sulit ya. Ini kan butuh waktu ya, butuh waktu belajar listening butuh waktu banget ya. Harus berjam-jam, bisa sih bisa, cuma harus berjam-jam untuk melatih apa namanya listening, pergerakan otak dalam listening dan speaking itu kan berbeda ya. Oke. Dibanding dengan menulis dan membaca. Jadi memang harus dilatih lama. Nah, itu satu ya. Jadi ternyata bahasa Inggris penting untuk bekerja. Ya, bahasa Inggris sangat penting untuk bekerja, bahkan untuk mencapai kenaikan jabatan. Ya, oke. Ini suatu bank yang terkenal, bank besar di kota Solo ini. Ya. Terus yang kedua ini barusan ya, beberapa minggu yang lalu. Ini teman gereja Sir Erik, ya, teman gereja Sir Erik sudah cukup lama kita kenal. Sesudah selesai, ya tiba-tiba teman saya ini mendatangi Sir Erik pakai bahasa Jawa ngomongnya tentunya ya. Dia bingung. Mister, ya kan, anakku mlebu perguruan tinggi. Ya kan. Ono tes wawancara Inggris, ya. Itu dia. Bukannya Sir Erik benar ya. Ya kan, anakku mlebu perguruan tinggi, tapi wawancaranya nganggo bahasa Inggris. Anakku ora iso. Nah, anak-anak udah ngerti ya apa namanya arah dari cerita ini apa ya. Jadi untuk apa? Untuk masuk perguruan tinggi. Sebenarnya kan bingung ya, ditanya seperti itu, ya, dikasih keluhan seperti itu. Sebenarnya cuma berpikir, nah selama SD, SMP sama SMA ngapain, ya kan? Kan gitu ya kan? Karena begitu masuk ke perguruan tinggi, menghadapi ujian wawancara nggak bisa, ya kan? Nah, apalagi speaking ya, listening speaking ini kan butuh waktu, ya kan? Butuh waktu banget. Sebenarnya mudah, cuma butuh pembiasaan. Anak-anak itu sudah sering mengatakan itu mudah sebenarnya, ya kan? Kalian bisa belajar listening, speaking bahasa Inggris dengan cara apapun. YouTube bisa, lihat film bisa, Roblox juga bisa, cara orang masak juga bisa, yang DIY itu ya, do it yourself itu. Lihat apa namanya siaran berita juga bisa, lagu juga bisa. Ya. Itu lagu yang kemarin, kelak saya akan bahas lagu yang anak-anak pelajari itu. Nah,
Satu lagi. Ya. Kita nggak pernah tahu ya hidup di depan itu seperti apa. Ada kalanya ada orang-orang yang berkesempatan untuk pergi ke luar negeri. Ya. Nah, alangkah menyenangkannya sewaktu pergi ke luar negeri, ya, ke negara-negara yang berbahasa Inggris tentunya, Australia, Amerika, UK, ya, Inggris, Kanada, serta Australia juga berbahasa Inggris, walaupun ada bahasa Prancis juga. Siapa tahu anak-anak ini pergi ke sana. Ya. Kalau sudah sejak kecil sudah tahu cara belajar bahasa Inggris dan tiba-tiba suatu saat kalian pergi ke sana, ya, jadi atlet terkenal, ya, siapa tahu, who knows, kita nggak pernah tahu. Jadi atlet terkenal, waktu kalian belajar, bekerja, ya, kalian pergi keluar sana, kalau sudah dapat bekal bahasa Inggris kan asik. Nah, anak-anak kan tidak selamanya bersama dengan Sir Eric, ya. Ini kelas 3 masih bersama Sir Eric, kelak kelas 2 masih bersama, kelas 3 masih bersama, kelas 4 sudah nggak lagi. Sudah seterusnya, ya. Tidak akan bersama Sir Eric lagi. Tapi anak-anak sudah Sir Eric kasih dulu. Sir Eric sudah kasih dasar-dasar belajar bahasa Inggris. Bagaimana atau langkah-langkahnya? Seperti apa sih belajar bahasa itu? Nah, anak-anak udah tahu. Jadi, nak, kalau disimpulkan, ya, berarti belajar bahasa Inggris, why do we need English? Memang apa kok kita butuh bahasa Inggris? Satu, untuk keperluan sekolah. Sekolah tadi, ya, temannya Sir Eric tadi wawancara masuk ke perguruan tinggi, berarti itu kan untuk keperluan sekolah, ya, keperluan pendidikan. Ya. Oke. Nah, terus berikutnya untuk apa tadi? Untuk keperluan bekerja, ya, karir bekerja, ya, karir bekerja. Ternyata bahasa Inggris digunakan untuk gas kenaikan jabatan. Ya. Lalu yang ketiga, siapa tahu, ya, anak-anak bisa pergi ke luar negeri. Ya. Nah, Sir Eric punya pengalaman. Ya, Sir Eric punya pengalaman. Ini di stop screen dulu, ya. Stop screen. Stop sharing. Beberapa tahun yang lalu, Sir Eric belum mengajar di Marsudi ini. Sir Eric pada waktu itu masih mengajar di Yamaha Music Indonesia, ya, di IMI di Solo. Nah, suatu saat ada drummer tamu, ya, ada drummer dari luar negeri, dari Jepang, namanya Akira Jimbo. Ini adalah idolanya Sir Eric, ya. Saya suka sekali melihat Akira Jimbo ini bermain drum. Ya. Datang ke Solo, ada semacam workshop, gitu ya, semacam penampilan itu di hotel. Saya lupa hotel apa. Dan kebetulan rekan Sir Eric yang dari Yamaha Pusat itu berhalangan untuk jadi penerjemah. Ya. Jadi dia terlalu capek, ya, dia tahu kalau Sir Eric juga bisa bahasa Inggris, ya. Ya udah, Sir Eric disuruh naik ke panggung untuk menggantikan teman Sir Eric ini untuk jadi penerjemahnya. Ya, jadi akhirnya Jimbo ini bermain drum di panggung, Sir Eric di tengah, ya, di tengah panggung, ya, lalu ada penonton. Nah, sewaktu sesi tanya jawab, jadilah Sir Eric jadi penerjemahnya. Si Akira pakai bahasa Inggris, Sir Eric pindahkan ke bahasa Indonesia. Penonton yang tanya pakai bahasa Indonesia, Sir Eric pindah ke bahasa Inggris. Kalau sudah seperti itu, ya, itu kan nggak bisa mikir lama, ya. Harus cepat. Apa yang sering dengar pakai bahasa Inggris dikeluarkan dengan bahasa Indonesia, apa yang sering dengar dengan bahasa Indonesia sering keluarkan dengan bahasa Inggris, ya, dengan tidak memakan waktu lama, 1-2 detik harus segera dikatakan. Nah, lama memang latihannya, tapi sebenarnya mudah asal dibiasakan. Ya. Oke, ya, kita masuk berikutnya yuk. Oke, ya, ini sudah memasuki akhir pertemuan kedua, ya. Anak-anak, tanda kehadiran meeting 2 ini, ya. Meeting 2. Jadi logatnya jadi berbeda. Ya. Ini dengan pesan suara, ya, anak-anakku sekalian. Nggak ada yang buat video loh, ya. Pakai pesan suara sudah cukup, ya.
seperti biasa dikirimkan ke WhatsApp Sir Erik, nah, ya. Tidak ada yang ke siswa media dulu ya, apa namanya? Karena Sir Erik masih harus menggunakan ini. Biasa toh kalau Sir Erik kasih komentar mengajar kalian, ya di WhatsApp pun Sir Erik juga tetap ngajar ya. Sir Erik mengajarnya kan pakai suara juga, ya kan nggak mungkin toh nak ngajari speaking pakai tulisan kan nggak bisa, ya kan? Yang namanya speaking ya pakai mulut ya, oke. Jadi nggak bisa pakai tulisan. Sir Erik makanya dikirimkan ke WhatsApp dulu ya supaya Sir Erik masih bisa apa namanya memberi apa istilahnya tindak balas ya dengan menggunakan suara juga ya. Anak-anak ini gampang ya, sudah pada bisa ya. Ini Sir Erik sudah menanamkan ini sejak dari anak-anak kelas 1 ya, sudah pada ngerti ini ya. Excuse me sir, how are you doing? Sorry, ulang ya. Ya. Excuse me, sir. How are you doing? My name is. Nama panggilan saja ya. Oke, anak-anak, Bapak Ibu, cukup nama panggilan saja. I am from class 2. Ya, ini ada titik-titiknya harusnya. Ya. A, B, C, D. Ya. My number is. Here is my project. Ya, ini kita pakai lagi nah. Kalimat ini kita pakai lagi ya. Here is my project. Project. Ya. Meeting 2. I am presenter. Thank you. Nah, ini sekarang kasih yang namanya apa ya? Pamit ya. Saying goodbye ya. I will see you soon. I will see you soon. Gampang ini. I will see you soon. Masih dengan menggunakan merah, hijau, merah ya. Aku akan melihatmu lagi atau aku akan bertemu kamu lagi segera. I will see you soon ya. Oke. Anak-anak, mungkin kalian bertanya dalam hati, loh sir, excuse me kok hijau merah? Ya, kalau misalnya ada yang bertanya, loh sir, itu excuse me dan thank you kok hijau merah? Harusnya kan merah hijau merah, sir. Iya, pintar sekali. Kalian jawab apa pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Harusnya merah hijau merah, tapi kok cuma hijau merah saja, sir? Nah, itu dia. Anak-anak, excuse me dan thank you itu disebutnya sebagai imperative mood, ya, imperative mood, MOOD, imperative MOOD, imperative mood. Nah, apa namanya bentuk kalimat seperti ini itu subjeknya, jadi kata depan yang merah yang depan, ya itu membahasakannya bagi kalian ya, supaya gampang. Merah yang depan itu bisa dihilangkan, ya. Jadi bukan lagi mengatakan you excuse me, tetapi excuse me. Nah, itu tidak bisa. Jadi you-nya dihilangkan. Ini pasti bukan I excuse me, bukan ya. Tapi itu pasti you yang di depan itu. Ya. Jadi cukup mengatakan excuse me. Ya. Itu namanya imperative mood. Saya tidak akan jelaskan di sini. Ya. Cuma saya ingin memperkenalkan saja. Ya. Lalu thank you. Ya, ini ada I-nya. Sama seperti di doa tadi ya. Oke. Ini juga sama ini. Itu juga imperative mood. MOOD, mood. Ya. I-nya nggak ada. Tapi tetap kalimat. Ya, ingat, Mbak. Saya pernah menceritakan, the life of a sentence lies on its verb. Nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Ya, nah itu dia. Walaupun merah yang di depan nggak ada, tetap itu kalimat. Tetap bisa disebut sebagai kalimat. Excuse me, walaupun merah yang di depan nggak ada, itu tetap kalimat. Sama juga dengan thank you. Ya. Walaupun merah yang di depan nggak ada, tetap ini disebut kalimat karena tetap ada kata kerjanya ya. Excuse itu kata kerja, thank itu kata kerja. Dengan demikian sama juga yang di bawah, I will see you soon ya. Merah, hijau, merah. Ya, itu dia. Oke, nah, yuk sama-sama latih. Ya, dari depan ya. Excuse me. Excuse me. Ya, 3 mulai. Excuse me, sir. How are you doing? My name is, I am from class 2. My number is, here is my project. Meeting 2. I am present, sir. Thank you. I will see you soon. Begitu? Ya. Jadi ini saja ya, anak-anak sekalian, Bapak Ibu.
tugas speakingnya ini, ya. Sekali lagi tugasnya ini saja loh ya. Ya, tugasnya yang ini. Yang lain-lain untuk PR, ya tadi ini, ya berdoa ini, ya. God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents. Ya. Tadi belum ngajak ya. Yuk kita ajak sama-sama yuk. Ya, 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents. Ya, masih koma, Senin depan. Ya. Terus, ini anak-anak bisa latih sendiri. Ini PR, ya, berlatih mengungkapkan kalimatnya apakah dengan do you, ya, cara belajarnya mendengar dan menirukan. Lalu ini kelak akan jadi project ya nak ya, tapi latihan dulu. Ya. Jadi Sir Erik nggak mendadak ya, jadi dilatih dulu. Yuk, 5 yuk, langsung ya. 3 mulai. Do you eat fruit? Yang kedua, do you drink milk? 3. Do you have pet? 4. Do you watch YouTube? 5. Do you wear face mask? Ya, kemudian anak latih sendiri ya. Untuk PR ya. Terus, ya ini pronunciation practice-nya anak-anak juga latih sendiri. Eat, parent, fruit, pet, mask, milk, work, thank, drink. Ya, tadi kurang satu ya, ya. Drink, ya itu juga ada suara ke di belakang. Ya, itu tadi mengapa kita belajar bahasa Inggris ya. Bapak Ibu, ini bisa dijadikan semacam apa ya? Semacam apa ya? Motivasi ya, semacam dorongan mengapa anak-anak butuh belajar bahasa Inggris ya. Ya ini mungkin ini bisa jadi kesaksian, bisa jadi cerita ya supaya anak-anak juga termotivasi belajar bahasa Inggris ya. Lalu ini tanda kehadirannya ya, meeting to dikirim, dengan pesan suara ya, dengan voice note boleh, pakai voice message boleh ya. Ke WhatsApp Sir Erik ya anak-anak ya. Oke, ke WhatsApp Sir Erik, WA Sir Erik. Excuse me sir, how are you doing? My name is, I am from class 2. My number is, here is my project. Meeting 2. I am present sir. Thank you. I will see you soon. Oke, seperti itu ditolakannya. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tetaplah mengirim tanda kehadiran ke WhatsApp Sir Erik ya. Walaupun tanda kehadiran yang pertama belum sempat Sir Erik buka, ya, tetapi tidak apa-apa, tetap dikirimkan. Ya, tanda kehadiran yang kedua ini tetap dikirimkan. Jadi tidak perlu menunggu Sir Erik membuka tanda kehadiran yang pertama dulu. Sir Erik besok akan bekerja lagi, akan mengejar sekuat tenaga Sir Erik yang untuk bisa menyelesaikan, memperhatikan semua tugas kehadiran, tanda kehadiran anak-anak kelas 2 dan kelas 3. Jadi tidak perlu menunggu. Sir Erik khawatir, ya. Sir Erik khawatir nanti kalau anak-anak menunggu, malah nanti takutnya terlewat, ya. Terlewat atau terlupa mengirimkan tanda kehadiran kedua, ya, tanda kehadiran meeting kedua. Jika menunggu Sir Erik membuka yang pertama. Sir Erik akan berusaha sekuat tenaga untuk memperhatikan semua tugas. Pasti Sir Erik akan kerjakan, jangan khawatir. Ya, supaya anak-anak tidak menunggu terlalu lama ya. Karena Sir Erik masih ya masih mudah capek ya. Tapi tenang aja, Sir Erik akan kerjakan sekuat tenaga Sir Erik untuk anak-anak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi. Anak-anakku, Bapak Ibu, kalau semisal belum jelas, anak-anak bisa lihat lagi, ya, bisa lihat lagi. Videonya diputar lagi, ya, diputar lagi. Cari bagian-bagian yang anak-anak ingin pelajari. Ya, nanti tinggal diputar. Saya akan upload di YouTube seperti biasa. Oke, terima kasih anak-anakku. Ya, I hope you enjoy the class. I'll see you soon. Ya, itu dia. Salam dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, anak-anakku kelas 2 yang berkati Tuhan. Terima kasih, thank you very much buat segenap perhatiannya. Tetap semangat ya, Nak ya. Tetap semangat. Ya, saya juga tetap semangat walaupun masih mudah capek. Ya. Bye bye. I'll see you soon. God bless you all.
Amin. Bye-bye.